Wajahku perih. Di depan seluruh keluarga suamiku, aku ditampar berkali-kali oleh keponakanku yang berumur 6 tahun. Nggak sakit itu, jangan lebay. Ucap mertua dan kakak iparku. Bahkan keponakanku itu berkata, ayo balas aku, nenek sihir. Aku hanya menjawab, iya, tidak apa-apa, lalu aku pergi meninggalkan ruangan. Mereka tidak tahu satu hal, balasanku tidak perlu pakai tangan. Besok paginya, sebuah surat dari sekolah swasta elit keponakanku datang. Dan tawa mereka berhenti selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruang keluarga di rumah Ibu Anik terasa sesak. Bukan karena perabotannya, tapi karena udaranya. Viana bisa merasakan tatapan sinis kakak iparnya, Lisa, setiap kali dia bergerak. Suaminya, Indra, sedang dinas di luar kota. Meninggalkan Viana sendirian di rumah ini selama acara kumpul keluarga adalah sebuah ujian kesabaran. Viana sudah mencoba membantu di dapur, tetapi Ibu Anik, mertuanya, menyuruhnya pergi dengan alasan Viana hanya membuat dapur berantakan. Akhirnya, Viana memilih duduk di sudut sofa, membetulkan letak hijabnya yang terasa sedikit gerah, dan berharap dirinya bisa tidak terlihat. Tumben si Indra mau dinas lama, kata Ibu Anik tiba-tiba, suaranya sengaja dikeraskan. Matanya menatap Viana. Biasanya tidak mau jauh dari istri. Takut istrinya kenapa-kenapa. Mungkin, maklum, istri rumahan. Lisa tertawa kecil dari seberang ruangan. Dia sedang asyik memoles kukunya, pura-pura tidak memperhatikan, tapi telinganya jelas siaga. Namanya juga tidak ada kerjaan, Bu. Ya jelas Indra khawatir. Coba kayak aku, wanita karir. Suamiku malah bangga kalau aku bisa mandiri. Viana hanya menunduk. Dia membiarkan kata-kata itu melewatinya. Dia sudah terbiasa. Bagi keluarga suaminya, Viana hanyalah seorang istri yang beruntung dinikahi Indra. Mereka tidak pernah tahu, dan Viana tidak pernah merasa perlu memberitahu apa pekerjaannya yang sebenarnya. Dia hanya ingin hidup tenang. Keributan kecil di pintu depan mengalihkan perhatian. Haikal, putra sematawayang Lisa yang berusia 6 tahun, berlari masuk dengan sepatu yang masih kotor. Dia baru saja selesai bermain di luar. Nenek, Haikal haus, teriaknya. Aduh, jagoan nenek sudah pulang. Ibu Anik langsung berdiri, wajahnya berseri-seri. Sikapnya berubah total. Semua yang diminta Haikal langsung diberikan. Haikal adalah pangeran di rumah ini. Dia tidak pernah salah, dan dia tidak pernah dilarang. Viana tersenyum tipis melihat tingkah pola keponakannya. Dia mencoba menyapa, Haikal, sudah mandi? Haikal tidak menjawab. Matanya tertuju pada sesuatu di meja samping Viana. Ponsel Viana sedang diisi dayanya. Mata anak itu langsung berbinar. Tante, pinjam HP-nya? Seru Haikal sambil berlari ke arah Viana. Viana sedikit terkejut. Maaf, Haikal. Ponselnya lagi dicas. Sayang, baterainya habis. Viana berkata dengan selembut mungkin. Nggak mau tahu. Haikal mau main game. Pinjam. Haikal mulai menarik-narik ujung lengan baju Viana. Haikal, jangan gitu. Viana mencoba menarik tangannya. Nanti main yang lain saja, ya? Sama tante. Nggak mau. Mau main game sekarang. Suara Haikal mulai meninggi. Dia merengek, tubuhnya berguncang-guncang. Lisa, ibunya, hanya melihat dari sofa. Kasih aja, Enam. Ribet banget, sih. Gitu aja pelit, katanya ketus. Viana menarik napas. Bukan pelit, Mbak. Ini baterainya benar-benar. Sebelum Viana menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan kecil mendarat di pipinya. Viana membeku. Itu tangan mungil Haikal. Pukulan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Viana kaget. Ruangan itu hening sesaat. Viana menatap Haikal, yang kini menatapnya dengan tatapan menantang. Lalu, Ibu Anik tertawa. Tawa itu memecah keheningan. Hahaha. Aduh, Haikal. Kamu ini ada-ada saja. Tenagamu kuat, ya, kayak papa kamu. Viana menatap mertuanya, tidak percaya. Lisa ikut tertawa. Anakku gitu, loh, pemberani. Emosi karena merasa didukung, Haikal melakukannya lagi. Kali ini lebih keras. Dia memukul wajah Viana berulang kali dengan kedua tangan mungilnya. Kasih. Kasih.
Kasih. Viana refleks mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya. Pipinya terasa panas dan perih. Bukan hanya karena pukulan, tapi karena rasa malunya. Sudah, Haikal, sudah, Viana mencoba berkata pelan. Haikal, kamu ini. Ibu Anik berkata lagi, tapi nadanya masih terdengar geli. Dia lalu menoleh ke Viana yang masih memegangi pipinya. Nggak sakit itu. Jangan lebay. Gitu aja nanti ngadu ke Indra. Viana menatap Lisa, mencari bantuan dari seorang ibu. Tapi yang didapat Viana adalah seringai sinis. Balas aja kalau berani, kata Lisa. Katanya orang sabar. Masa dipukul anak kecil aja mentalnya kena. Haikal, yang kini berdiri di atas sofa, merasa seperti pemenang. Dia membusungkan dadanya dan menunjuk Viana. Ayo balas aku, nenek sihir. Nenek sihir, teriaknya, mengulang julukan yang pasti sering dia dengar dari ibu dan neneknya. Nenek sihir. Kata itu menusuk Viana lebih dalam dari pukulan Haikal. Dia menurunkan tangannya dari pipinya. Dia menatap Haikal. Lalu dia menatap Lisa. Terakhir, dia menatap Ibu Anik. Wajah mereka penuh kemenangan dan cemoohan. Viana tidak menangis. Dia tidak berteriak. Dia hanya merasakan sesuatu yang dingin dan tenang menjalari hatinya. Dia berdiri. Iya, katanya pelan. Suaranya stabil, nyaris tanpa emosi. Tidak apa-apa. Dia berbalik badan. Dengan langkah yang tenang dan tegak, dia berjalan meninggalkan ruang keluarga itu. Dia mendengar tawa Lisa dan Ibu Anik di belakangnya. Dia berjalan menyusuri lorong menuju kamar tamu tempat dia menginap. Dia masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Suara klik kunci itu terdengar sangat keras di telinganya. Viana bersandar di pintu, memejamkan mata sejenak. Jantungnya berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Itu adalah kemarahan yang dingin. Dia berjalan ke cermin kecil di atas meja rias. Pipinya memerah. Jilbabnya sedikit miring. Dia merapikan jilbabnya dengan gerakan tangan yang mantap. Matanya menatap pantulan dirinya sendiri. Kering dan fokus. Dia tidak menyeka air mata, karena memang tidak ada air mata yang keluar. Perlahan, Viana merogoh saku gamisnya. Dia mengeluarkan ponselnya. Bukan ponsel yang sedang diisi daya di ruang keluarga tadi, tapi ponsel keduanya. Ponsel yang selalu dia bawa untuk urusan pekerjaan. Layarnya masih menyala. Sebuah aplikasi perekam suara menunjukkan durasi 15 menit dan 20 detik. Viana menekan tombol, berhenti. Dia menyimpan file audio itu. Dia menamainya, Ruang Keluarga. Dia mendengarkan sekilas bagian akhirnya. Suara tawa Ibu Anik. Suara Lisa. Balas aja kalau berani. Dan suara Haikal. Nenek sihir. Viana menutup aplikasi itu. Dia menatap layar ponselnya lama. Kemudian, dia membuka aplikasi emailnya. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Pagi berikutnya, Viana turun untuk sarapan. Suasana canggung tadi malam sudah hilang, digantikan oleh sikap acuh tak acuh yang biasa. Ibu Anik dan Lisa sedang asyik membicarakan rencana mereka untuk akhir pekan. Haikal duduk di meja makan, menendang-nendang kaki meja sambil bermain game di tablet barunya. Seolah-olah kejadian kemarin tidak pernah terjadi. Bu, Lisa, saya izin pergi sebentar, ya, kata Viana dengan nada datar namun sopan. Ada urusan pekerjaan. Lisa mendengus tanpa mengangkat wajahnya dari ponsel. Tumben? Kirain kerjaan kamu cuma nungguin Indra pulang. Mau kemana? Arisan? Viana tidak menanggapi sindiran itu. Saya mungkin pulang agak sore. Ya sudah, kata Ibu Anik singkat. Nanti kalau pulang, belikan martabak keju kesukaan Haikal. Jangan lupa. Baik, Bu, jawab Viana. Dia mengambil tas kerjanya, sebuah tas kulit sederhana namun berkualitas, dan berjalan keluar rumah. Dia tidak menoleh ke belakang. Viana memesan taksi online. Dia duduk di kursi belakang, memandangi jalanan pinggir kota yang ramai. Rumah mertuanya perlahan menghilang di kaca spion. 15 menit kemudian, pemandangan berubah. Bangunan rumah sederhana berganti menjadi ruko-ruko padat. 30 menit, jalanan mulai lebar. 45 menit kemudian, taksi itu memasuki kawasan pusat bisnis kota. Gedung-gedung pencakar langit dari kaca dan baja menjulang di kanan kirinya. Taksi itu berhenti di depan sebuah lobi gedung yang megah dan modern. Menara Cendekia, tertulis dengan huruf perak elegan di atas pintu masuk. Viana membayar taksi dan melangkah keluar. Saat dia melangkah masuk ke lobi berlantai marmer yang sejuk, sikapnya berubah.
Pundaknya yang sedikit membungkuk di rumah mertuanya, kini tegap. Langkahnya yang pelan, kini mantap dan cepat. Wajahnya yang tadi datar, kini memancarkan aura wibawa yang tenang. Penjaga keamanan di pintu lobi langsung berdiri tegak. "Selamat pagi, Ibu Direktur," sapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Satria," jawab Viana sambil tersenyum tipis. Dia tidak perlu menunggu lift umum. Dia berjalan lurus ke deretan lift pribadi di sisi lobi. Dia memindai kartu aksesnya, dan pintu lift perak terbuka. Lantai tujuannya adalah satu-satunya tombol di sana, penthouse. Pintu lift terbuka langsung di area resepsionis pribadi yang luas. Seorang wanita muda yang rapi, asisten eksekutifnya, sudah menunggu. "Selamat pagi, Ibu Viana," kata asisten itu, yang bernama Rini. "Kopi Anda sudah siap di meja. Rapat Dewan Pengawas jam 10. Presentasi dana penelitian jam 2 siang. "Terima kasih, Rini. Tolong siapkan semua dokumen untuk rapat Dewan," kata Viana sambil berjalan menuju pintu kayu besar di ujung ruangan. Viana masuk ke kantornya. Ruangan itu sangat besar, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian. Ini adalah dunianya. Ini adalah dirinya yang sebenarnya. Viana meletakkan tasnya dan duduk di kursi kulitnya yang nyaman. Dia adalah Viana Larasati, Direktur Eksekutif Yayasan Cendekia. Sebuah yayasan filantropi raksasa yang mengelola dana triliunan rupiah. Yayasan ini memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak berprestasi, mendanai penelitian ilmiah, dan membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil. Keluarga Indra tidak tahu ini. Indra sendiri hanya tahu Viana bekerja di sebuah yayasan. Indra pikir itu adalah yayasan kecil, pekerjaan sosial yang tidak menghasilkan banyak uang. Viana tidak pernah meralatnya. Dia menikmati privasinya. Dia tidak ingin Ibu Anik dan Lisa tiba-tiba bersikap manis padanya, hanya karena uang dan jabatannya. Dia ingin mereka menghargainya sebagai Viana, sebagai istri Indra. Sesuatu yang jelas tidak pernah terjadi. Viana menyesap kopinya. Dia membuka laptopnya. Ratusan email menunggu. Dia bekerja dengan cepat dan efisien. Menandatangani persetujuan dana, meninjau proposal, menjawab email dari rektor universitas. Di sini, kata-katanya adalah hukum. Di sini, tanda tangannya bisa mengubah hidup ribuan orang. Pukul 9:30, Rini masuk kembali. "Ibu, maaf mengganggu. Berkas untuk rapat dewan sudah siap. Tapi ada satu berkas mendesak yang baru masuk dari komite seleksi beasiswa. Perlu tanda tangan Ibu segera." "Berkas apa?" tanya Viana, matanya masih terpaku pada layar. "Ini daftar final penerima, beasiswa Cendekia penuh, untuk Sekolah Prestasi Bangsa, tahun ajaran depan, Bu." Viana mendongak. Sekolah Prestasi Bangsa. Sekolah swasta paling elit dan paling mahal di negara itu. Sekolah yang menjadi kebanggaan yayasannya. Viana tahu Lisa sudah berbulan-bulan membanggakan bahwa Haikal berhasil lulus tes di sekolah itu. Viana selalu curiga bagaimana Lisa bisa membayar uang pangkalnya yang miliaran. Ternyata, Lisa mendaftar beasiswa. Beasiswa penuh dari Yayasan Cendekia. Beasiswa yang ditujukan untuk keluarga tidak mampu namun berprestasi luar biasa. Viana yakin Lisa telah memalsukan data keuangannya. "Semua sudah lolos verifikasi, Bu," Rini melanjutkan. "Hanya ada satu nama yang ditandai merah oleh komite. Perlu peninjauan akhir dari Ibu sebelum diresmikan." Rini meletakkan map tebal berwarna biru di meja Viana. Viana membukanya perlahan. Matanya langsung tertuju pada satu nama di bagian atas daftar. Nama anak, Haikal Pratama. Nama wali murid, Lisa Handayani. Viana terdiam. Jantungnya berdebar pelan. Ini adalah kebetulan yang sangat ironis. "Kenapa ditandai merah?" tanya Viana, suaranya tetap tenang. "Laporannya baru masuk tadi malam, Bu. Ada laporan pelanggaran etika dari salah satu tim penilai lapangan kami yang melakukan kunjungan rahasia. Tim kami melaporkan bahwa lingkungan keluarga anak ini sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai yayasan kita. Wali muridnya, ibunya, dilaporkan mendidik anak untuk bersikap agresif, tidak sopan, dan secara terbuka menunjukkan perilaku merendahkan orang lain." Rini menunjuk sebuah catatan kecil di lampiran. Bahkan, menurut laporan, wali murid ini terekam secara verbal mendukung tindakan kekerasan yang dilakukan anaknya terhadap anggota keluarga lain. Viana menatap catatan itu. Tangannya perlahan bergerak ke laci mejanya. "Komite etik merekomendasikan peninjauan ulang," kata Rini. "Tapi keputusan akhir ada di tangan Ibu. Jika Ibu setuju, beasiswa ini bisa dibatalkan."
Viana menutup map itu. Dia menatap pemandangan kota di depannya. Gedung-gedung tinggi itu tampak seperti mainan dari atas sini. Dia teringat ucapan Lisa tadi malam. Balas aja kalau berani. Dia teringat tawa Ibu Anik. Nggak sakit itu. Jangan lebay. Dia teringat teriakan Haikal. Nenek sihir. Viana mengambil pulpen mahal dari tempatnya. Pulpen dengan tinta hitam pekat. Dia membuka kembali map itu di halaman keputusan akhir. Terima kasih, Rini. Biar saya yang tangani berkas ini secara pribadi, kata Viana. Tolong jadwalkan rapat darurat dengan komite etik sekolah dan tim hukum kita. Segera setelah rapat dewan. Baik, Ibu, kata Rini, lalu keluar dari ruangan. Viana sendirian lagi. Dia menatap nama Haikal di berkas itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan tangan yang mantap, dia menuliskan sesuatu di berkas itu. Senyum tipis, sangat tipis, muncul di bibirnya. Itu bukan senyum hangat. Itu senyum sang penjaga gerbang. Sepeninggal Viana, udara di ruang keluarga itu terasa lebih ringan bagi Lisa dan Ibu Anik. Beban yang bernama Viana telah pergi. Mereka kembali ke topik favorit mereka. Betapa beruntungnya Indra mendapatkan keluarga seperti mereka, dan betapa sialnya Indra mendapatkan istri seperti Viana. Lihat saja dia tadi, desis Lisa, sambil mengoleskan selapis lagi cat kuku berwarna merah cabai. Disinggung soal pekerjaan, langsung diam. Paling-paling juga jadi relawan di panti asuhan, dibayar pakai doa. Ibu Anik tertawa kecil. Hus, jangan begitu. Biar sajalah. Yang penting, Indra itu masih ingat sama ibunya. Masih kirim uang bulanan. Kalau dia cuma mengandalkan gaji istrinya yang tidak jelas itu, mana bisa dia hidup? Makanya, Bu, aku ini selalu bilang sama Indra, cari istri itu yang sepadan. Yang bibit, bebet, bobotnya jelas. Kayak kita, ujar Lisa. Dia meniup-niup kukunya yang baru kering. Bukan yang modalnya cuma jilbab panjang sama muka sedih. Ibu Anik mengangguk setuju. Untunglah, keturunan kita itu bibit unggul. Lihat saja Haikal. Anak itu jenius, persis seperti ayahnya. Dan tentu saja, seperti neneknya. Lisa tersenyum lebar. Ini adalah topik yang paling dia sukai. Haikal, prestasi terbesarnya. Tentu saja, Bu, darah kita ini beda. Dan sekarang, semua orang akan tahu itu. Lisa meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Wajahnya berseri-seri. Hari ini pengumuman resminya. Haikal sudah pasti diterima di sekolah prestasi bangsa. Sekolah nomor 1 di negara ini. Tahu, Bu, biaya masuknya saja miliaran. Tapi Haikalku. Lisa sengaja menggantung kalimatnya, matanya berbinar penuh drama. Dia masuk pakai beasiswa penuh cendekia. Beasiswa paling bergengsi. Ibu Anik bertepuk tangan pelan. Aduh, pintarnya cucu nenek. Beasiswa, ya? Hebat sekali. Itu artinya, dia diakui sebagai anak paling jenius di antara yang jenius. Tepat, seru Lisa. Dia mulai mondar-mandir di ruangan, terlalu bersemangat untuk duduk diam. Ini bukan beasiswa untuk orang miskin, Bu. Ini beasiswa untuk talenta luar biasa. Mereka bilang, dari ribuan pendaftar, hanya 3 anak yang diterima. Dan Haikal salah satunya. Mereka bilang, Haikal adalah investasi masa depan bagi bangsa. Bayangkan, Bu. Lisa sejenak lupa bahwa dia harus memalsukan slip gaji suaminya dan meminjam surat keterangan tidak mampu palsu dari kelurahan untuk lolos seleksi administrasi, keluarga sederhana berprestasi. Dalam benaknya, semua itu terhapus oleh fakta bahwa Haikal memang lulus tes akademiknya. Baginya, kebohongan administrasi itu hanyalah formalitas kecil untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Aku harus segera telepon Tante Riri, kata Lisa, jarinya dengan cepat menari di layar ponsel. Dia yang kemarin paling meremehkan Haikal. Dia bilang Haikal terlalu aktif, tidak bisa diatur. Sekarang, biar dia tahu siapa Haikal sebenarnya. Dia menekan tombol video call. Tak lama, wajah seorang wanita paruh baya muncul di layar. Halo, Liz. Tumben telepon pagi-pagi? Ada apa? Sapa suara di seberang. Halo, Tante Riri. Aduh, Tante, aku lagi senang banget ini. Lisa berbicara dengan nada yang dibuat-buat manja. Ibu Anik di belakangnya tersenyum, memberikan isyarat agar Lisa mengeraskan suaranya. Senang kenapa? Kamu dapat arisan lagi. Lisa tertawa melengking. Bukan, Tante. Ini lebih besar dari arisan. Ini soal masa depan anakku, Haikal.
Oh, Haikal? Kenapa dia? Masuk sekolah baru? Di mana? Sekolah dekat komplek itu, ya? Lisa mengambil napas dalam-dalam, siap meluncurkan pukulan telaknya. Bukan, Tante. Haikal diterima di Sekolah Prestasi Bangsa. Hening sejenak. Wajah Tante Riri di layar tampak bingung. Sekolah apa? Prestasi Bangsa? Yang di pusat kota itu? Yang sekolahnya para anak menteri itu? 100 buat Tante Riri, kata Lisa penuh kemenangan. Betul sekali. Sekolahnya para calon pemimpin bangsa. Dan tebak, Tante. Apa? Kamu bayar berapa? Bukannya sekolah itu mahal sekali? Gratis, Tante. 0 rupiah. Lisa hampir berteriak. Haikal dapat beasiswa penuh cendekia. Katanya, Haikal itu jenius langka. Pihak sekolah dan yayasan sampai turun tangan langsung. Tante. Mereka bilang, anak ini tidak boleh disia-siakan. Harus dididik di tempat terbaik. Ibu Anik di belakang menimpali, keturunan kita itu bibit unggul, Riri. Tentu saja dia jenius. Tidak seperti orang lain. Wajah Tante Riri tampak pucat. Dia jelas iri. Oh, ya? Wah, selamat, ya. Hebat sekali si Haikal. Iya, dong. Nanti kalau Indra pulang, kami mau syukuran besar-besaran. Aku mau pamer ke semua orang, terutama ke Viana. Biar dia tahu, beda kelasnya antara anaknya nanti dengan anakku. Kata Lisa, lupa bahwa Viana belum punya anak. Setelah menutup telepon dengan Tante Riri, kepuasan Lisa belum puncaknya. Dia merasa seluruh dunia harus tahu. Dia membuka galeri fotonya. Dia memilih foto Haikal yang diambilnya minggu lalu, saat Haikal mencoba seragam baru sekolah prestasi bangsa yang sudah dia beli, meskipun pengumuman resmi baru hari ini. Dia membuka akun media sosialnya. Akun yang diikuti oleh semua teman sosialitanya, semua kerabat jauh, dan semua orang yang perlu dia buat terkesan. Jarinya mulai mengetik sebuah status. Dia merangkai kata-kata dengan hati-hati untuk mendapatkan efek maksimal. Masa depan cerah dimulai dari sekolah terbaik. Bangga luar biasa. Putra kesayangan, Haikal, resmi diterima di Sekolah Prestasi Bangsa. Bukan hanya diterima, tapi mendapatkan beasiswa penuh cendekia atas kecerdasan dan talenta luar biasanya. Terima kasih Yayasan Cendekia atas kepercayaannya. Darah memang tidak pernah bohong. Anak pintar Sekolah Prestasi Bangsa Yayasan Cendekia bibit unggul bangga jadi ibu. Dia menatap status itu sejenak. Sempurna. Dia menekan tombol, kirim. Dia tidak tahu bahwa di seberang kota, di sebuah kantor di puncak Menara Cendekia, status yang baru saja dia unggah itu baru saja diambil tangkapan layarnya oleh seorang asisten dan dikirimkan ke direktur eksekutif. Viana duduk di ruang kantornya yang senyap. Pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa di hadapannya tampak buram. Fokusnya terkunci pada map biru tebal di atas mejanya. Map dengan nama, Haikal Pratama, di sampulnya. Rapat Dewan Pengawas Yayasan baru saja selesai. Itu berjalan lancar. Viana memimpin rapat dengan ketegasan dan kejelasan yang seperti biasa. Dia menyetujui anggaran untuk 3 rumah sakit baru, menandatangani proposal penelitian energi terbarukan, dan menolak pengajuan dana dari sebuah lembaga yang dia curigai melakukan penipuan. Tidak ada yang tahu gejolak kecil di dalam hatinya. Dia profesional. Kini, dia sendirian. Hanya ada dia dan map biru itu. Dia membukanya lagi. Kali ini, dia tidak hanya melihat halaman depan. Dia membacanya lembar demi lembar. Laporan psikolog anak yang menilai Haikal. Potensi kognitif di atas rata-rata, namun terkendala signifikan dalam kontrol emosi dan empati sosial. Menunjukkan tendensi agresivitas fisik saat keinginan tidak terpenuhi. Viana tersenyum getir. Psikolog itu tidak tahu betapa benarnya dia. Dia melanjutkan ke bagian administrasi. Data keuangan wali murid. Lisa Handayani. Viana melihat slip gaji yang dilampirkan. Slip gaji suami Lisa, Kakak Indra. Jumlahnya tertera pas-pasan, nyaris di bawah upah minimum regional. Viana tahu itu bohong. Dia tahu persis berapa penghasilan Kakak Indra. Karena Indra pernah mengeluh padanya bahwa kakaknya itu terlalu boros untuk ukuran gajinya yang sudah besar. Lalu, Viana melihat surat keterangan tidak mampu. Dikeluarkan oleh sebuah kelurahan. Tanda tangan dan capnya tampak asli. Tapi Viana tahu, Lisa dan Ibu Anik tinggal di kawasan yang cukup mewah. Ini adalah penipuan. Murni dan sederhana. Banyak orang akan berhenti di sini. Penipuan data adalah alasan yang cukup untuk mencabut beasiswa apapun. Tapi Viana terus mencari.
Dia bukan hanya mencari alasan untuk membatalkan. Dia mencari alasan yang paling tepat. Alasan yang paling mendasar. Dia membuka lampiran terakhir. Dokumen kontrak beasiswa. Sebuah draft setebal 10 halaman yang harus ditandatangani oleh wali murid. Viana tahu setiap kata di dalam kontrak ini. Dia sendiri yang merancangnya bersama tim hukum yayasan 3 tahun lalu. Jarinya menelusuri halaman demi halaman. Pasal 1, tentang durasi beasiswa. Pasal 5, tentang standar akademik yang harus dipertahankan. Pasal 9, tentang kontribusi sosial. Lalu, dia berhenti di halaman 8. Jarinya berhenti di satu pasal kecil yang sering diabaikan oleh para pendaftar yang terlalu gembira. Klausul 14b, etika dan perilaku keluarga. Viana membacanya dalam hati, meskipun dia sudah hafal di luar kepala. Beasiswa cendekia adalah investasi pada karakter, bukan hanya pada nilai akademik. Yayasan berhak melakukan peninjauan dan evaluasi, tidak hanya pada siswa penerima, tetapi juga pada lingkungan keluarga inti yang menjadi wali murid. Wali murid penerima beasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yayasan, integritas, empati, dan rasa hormat kepada sesama. Kalimat berikutnya adalah yang paling penting. Pelanggaran berat terhadap nilai-nilai ini, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan perundungan, kekerasan, fisik maupun verbal, penipuan, atau perilaku tidak beretika yang dapat mencemarkan nama baik yayasan dan sekolah mitra, yang dilakukan oleh wali murid, dapat mengakibatkan pencabutan beasiswa secara seketika dan permanen. Viana menutup matanya sejenak. Dia teringat kembali kejadian kemarin. Tawa Ibu Anik. Nggak sakit itu. Jangan lebay. Pelanggaran nilai empati. Ucapan sinis Lisa. Balas aja kalau berani. Mendukung kekerasan. Teriakan Haikal. Nenek sihir. Perilaku perundungan verbal yang didiamkan oleh wali. Semua terekam jelas di ponselnya. Dia membuka matanya. Dia menatap laporan dari tim penilai lapangan yang ditandai merah oleh komite. Observasi rahasia di lingkungan rumah, wali murid, Ibu Lisa, secara terbuka meremehkan anggota keluarga lain di depan anak. Menggunakan bahasa yang merendahkan. Anak, Haikal, meniru perilaku ini dan tidak dikoreksi. Lingkungan keluarga dinilai tidak kondusif untuk menumbuhkan karakter yang empatik. Laporan timnya sudah kuat. Tapi rekaman audio miliknya adalah paku terakhir di peti mati itu. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan. Viana mengambil ponsel kerjanya. Dia melihat pesan dari Rini, asistennya. Pesan itu berisi tangkapan layar dari status media sosial Lisa yang baru saja diunggah. Terima kasih Yayasan Cendekia atas kepercayaannya. Viana tersenyum dingin. Lisa sendiri yang mengikat tali di lehernya. Dia secara terbuka mengasosiasikan dirinya dan perilakunya dengan nama baik Yayasan Cendekia. Kamu menyuruhku membalas. Gumam Viana pelan ke ruangan kosong itu. Suara Lisa dari rekaman itu terngiang lagi di telinganya. Balas aja kalau berani. Viana meletakkan ponselnya. Dia mengambil pulpen bertinta hitam pekat miliknya. Dia tidak akan membalas pukulan Haikal. Dia tidak akan pernah memukul anak kecil. Dia membuka map biru itu. Di lembar pengesahan paling depan, ada 2 kotak pilihan. Setujui, atau tolak. Di bawahnya ada kolom catatan untuk direktur eksekutif. Dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas, Viana memberikan tanda centang pada kotak tolak. Kemudian, di kolom catatan, dia menulis. Ditolak. Terjadi pelanggaran berat klausul 14b, etika dan perilaku keluarga. Bukti terlampir. Laporan observasi tim lapangan, Ref. 44B, dan laporan insiden kritis, Ref. Audio 01. Segera terbitkan surat pencabutan. Dia menatap tanda tangannya sejenak. Viana Larasati. Aku tidak akan membalas dengan tangan, bisiknya. Aku membalas dengan tanda tangan. Dia menekan tombol interkom di mejanya. Rini, tolong masuk. Bawa map untuk komite etik sekolah. Dan siapkan draft email darurat untuk kepala sekolah prestasi bangsa. Segera. Ruangan Viana di puncak Menara Cendekia telah gelap. Lampu-lampu kota di luar jendela kaca raksasa itu berkelip seperti permadani permata yang terbentang jauh di bawah. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Rapat Dewan Pengawas, rapat Komite Etik Sekolah, dan serangkaian rapat lainnya telah Viana selesaikan dengan efisiensi yang dingin. Dia lelah, tapi pekerjaannya malam ini belum selesai. Ini adalah bagian terakhir. Bagian yang paling penting. Asistennya, Rini, sudah pulang 3 jam lalu. Namun Viana memanggilnya kembali 1 jam kemudian untuk sebuah tugas akhir. Rini,
Seorang profesional muda yang cekatan, kini berdiri di depan meja Viana dengan buku catatan, wajahnya menunjukkan kelelahan namun tetap waspada. Dia sedikit terkejut dengan berkas yang sedang ditangani atasannya. "Rini," suara Viana terdengar tenang di dalam ruangan yang sunyi itu. "Draft email untuk Kepala Sekolah Prestasi Bangsa sudah siap." "Sudah, Ibu Viana." Rini menyerahkan sebuah tablet. "Saya sudah menyusunnya berdasarkan poin-poin yang Ibu berikan." Viana mengambil tablet itu. Dia tidak membacanya. Dia tahu draft buatan Rini pasti sempurna. Dia meletakkan tablet itu di samping laptopnya. "Terima kasih. Sekarang, tolong siapkan lampiran-lampiran berikut. Gunakan format PDF yang terenkripsi dan beri label dengan presisi." Rini mengangguk, membuka laptopnya sendiri di meja konsol. "Lampiran A," Viana memulai, suaranya datar. "Beri nama, formulir penolakan DREG. 9078B, isinya adalah lembar pengesahan beasiswa yang telah saya tanda tangani. Pastikan tanda centang pada kotak tolak, dan tulisan tangan saya di kolom catatan terlihat jelas." "Baik, Ibu. Sudah dipindai." Lampiran B, laporan observasi lapangan 44B. "Ini adalah laporan dari tim penilai kita. Sorot bagian, pelanggaran etika wali murid, dan lingkungan keluarga tidak kondusif." "Selesai, Ibu." Lampiran C, bukti insiden kritis audio 01. "Masukkan file audio berdurasi 15 menit 20 detik yang saya berikan tadi. Pastikan formatnya bisa dibuka di semua perangkat." Mata Rini sedikit melebar saat mendengar kata audio, tapi dia tidak berkomentar. Profesionalismenya melarangnya bertanya. "Sudah terkonversi, Ibu." Lampiran D, transkrip resmi audio 01. "Saya ingin transkrip kata demi kata dari rekaman itu. Beri tanda kutip yang jelas pada kalimat, 'Gak sakit itu, jangan lebay, balas aja kalau berani,' dan 'Ayo balas aku, nenek sihir.' Cantumkan identitas pembicara berdasarkan analisis suara, wali murid 1, Lisa Handayani, wali murid 2, Ibu Anik, dan siswa, Haikal Pratama." "Siap, Ibu. Sedang diproses." Dan terakhir, lampiran E, dokumentasi publik Li Sosmed 2510. Ini adalah tangkapan layar dari unggahan media sosial wali murid tadi pagi. Lingkari bagian di mana dia dengan bangga menyebut nama, Sekolah Prestasi Bangsa, dan Yayasan Cendekia. Rini bekerja dengan cepat. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Dalam 10 menit, semua file itu sudah siap dalam sebuah folder terkompresi. "Semua lampiran siap, Ibu Direktur. Total 5 file." "Bagus." Viana membuka draft email baru di laptopnya. Dia tidak menggunakan draft buatan Rini. Dia akan menulisnya sendiri. Dia mengetik alamat email para penerima dengan hati-hati. Kepada Dr. Hartono, Kepala Sekolah, Sekolah Prestasi Bangsa, Profesor Melani, Ketua Komite Etik, Sekolah Prestasi Bangsa. Tembusan, CC Bapak Soenario, Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Cendekia. Tembusan rahasia, BCC Tim Hukum Yayasan Cendekia. Jari-jarinya berhenti sejenak di atas keyboard. Dia menarik napas. Lalu, dia mulai mengetik. Cepat, tegas, tanpa jeda. Subjek, tinjauan darurat dan keputusan final. Pencabutan beasiswa, nomor registrasi, 9078B Haikal Pratama, pelanggaran berat klausul 14B. Dengan hormat, Dr. Hartono dan Profesor Melani. Menindaklanjuti rapat darurat kita sore ini, Yayasan Cendekia dengan ini secara resmi menyampaikan keputusan final terkait status beasiswa saudara Haikal Pratama, nomor Rek. 9078B. Setelah melakukan peninjauan menyeluruh dan mendalam, yang mencakup laporan observasi lapangan dan bukti insiden kritis, Yayasan Cendekia memutuskan untuk menolak pemberian beasiswa dan membatalkan kelulusan saudara Haikal Pratama di Sekolah Prestasi Bangsa. Keputusan ini diambil berdasarkan temuan pelanggaran berat terhadap klausul 14B, etika dan perilaku keluarga, dari kontrak beasiswa yang telah disetujui wali murid. Lingkungan keluarga saudara Haikal terbukti secara aktif menanamkan, mendukung, dan menoleransi nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip dasar Yayasan Cendekia dan Sekolah Prestasi Bangsa, yaitu empati, rasa hormat, dan integritas. Terlampir adalah dokumen-dokumen pendukung untuk arsip pihak sekolah. Lampiran A, formulir penolakan resmi yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif. Lampiran B, laporan observasi lapangan. Lampiran C, file audio insiden kritis. Lampiran D, transkrip resmi audio. Lampiran E, dokumentasi unggahan media sosial wali murid.
Yayasan Cendekia memandang insiden ini sebagai pelanggaran yang sangat serius. Kami percaya bahwa menerima siswa dari lingkungan yang secara terbuka mendukung kekerasan dan perundungan, apalagi dengan memalsukan data, terlihat di lampiran B, akan merusak lingkungan belajar yang aman dan berintegritas yang telah kita bangun bersama. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Surat resmi pencabutan akan dikirimkan oleh tim hukum kami kepada wali murid besok pagi. Terima kasih atas kerjasama dan pemahaman Anda dalam menegakkan standar tertinggi bagi generasi penerus kita. Hormat saya, Viana Larasati, Direktur Eksekutif Yayasan Cendekia. Viana membaca ulang email itu sekali lagi. Dingin, formal, dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Dia melampirkan folder zip yang telah disiapkan Rini. Dia melirik ponsel pribadinya yang tergeletak di meja. Ada 3 panggilan tak terjawab dari Indra. Hatinya sedikit perih. Dia rindu suaminya. Tapi dia tahu, ini adalah pertempuran yang harus dia menangkan sendiri. Jika dia mengadu pada Indra, dia akan selamanya dilihat sebagai istri lemah yang butuh dibela. Tidak. Dia akan menyelesaikannya sebagai Viana Larasati. Dia kembali menatap layar laptop. Jari telunjuknya melayang di atas tombol, kirim. Dia teringat pipinya yang panas ditampar. Dia teringat tawa yang menggema di ruang keluarga. Dia menekan tombol itu. Selesai, katanya pelan. Email terkirim. Kamu boleh pulang, Rini. Terima kasih atas kerja kerasmu malam ini. Rini mengangguk. Selamat malam, Ibu. Viana tetap duduk di kursinya lama setelah Rini pergi. Dia menatap lampu-lampu kota. Dia tidak merasa menang. Dia tidak merasa gembira. Dia hanya merasa adil. Keadilan telah ditegakkan. Bukan dengan teriakan atau tamparan balasan, tapi dengan ketukan tombol di puncak menara yang sunyi. Viana tidak pulang ke rumah mertuanya malam itu. Dia juga tidak pergi ke apartemennya dan Indra. Dia tahu dia akan terlalu lelah secara emosional. Dia memesan 1 kamar di hotel mewah yang terhubung dengan menara Cendekia. Dia tidur nyenyak selama 6 jam, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan di rumah Ibu Anik. Pagi harinya, dia mandi, menunaikan salat subuh, dan memesan sarapan ke kamar. Pukul 7:30, dia sudah rapi dengan pakaian yang berbeda dari kemarin. Sebuah blus sutra berwarna gading, celana bahan berwarna gelap, dan jilbab berwarna senada yang terpasang sempurna. Wajahnya segar. Tidak ada lagi jejak menantu yang tertekan. Yang ada hanyalah aura seorang eksekutif yang tenang. Dia memutuskan kembali ke rumah Ibu Anik. Bukan untuk menginap, tapi untuk mengambil sisa barang-barangnya. Dia berencana mengambil kopernya dan pergi sebelum Lisa dan Ibu Anik bangun. Dia akan menitipkan pesan untuk Indra bahwa dia menunggu suaminya di apartemen mereka saja. Namun, rencananya tidak berjalan mulus. Saat dia membuka pintu depan rumah mertuanya dengan kunci cadangan, dia mendapati Lisa dan Ibu Anik sudah duduk di meja makan. Aroma kopi dan nasi goreng tercium di udara. Oh, suara Lisa terdengar menusuk. Lihat siapa yang datang. Nyonya besar sudah pulang. Dari mana saja kamu semalaman? Ibu Anik menatap Viana dari atas ke bawah. Tatapannya tertuju pada pakaian Viana yang rapi dan berbeda dari kemarin. Habis menginap di mana kamu? Jangan bikin malu keluarga, Viana. Indra itu dinas. Bukan berarti kamu bisa keluyuran tidak jelas. Viana menarik napas. Dia sudah memutuskan. Dia tidak akan lagi bermain dalam drama mereka. Selamat pagi, Bu, Mbak Lisa. Saya cuma mau ambil koper saya. Saya akan tunggu Mas Indra di apartemen kami. Oh, jadi sekarang kamu sudah berani melawan, ya? Lisa tertawa sinis. Dia berdiri, menyilangkan tangan di dada. Mentang-mentang kemarin dipukul Haikal, kamu jadi drama menginap di luar? Kamu kira kami akan minta maaf? Saya tidak minta maaf, kata Viana datar. Dia berjalan lurus menuju kamar tamu, mengabaikan mereka berdua. Dasar tidak sopan, teriak Ibu Anik. Diajak bicara malah pergi. Viana, Ibu belum selesai bicara. Viana terus berjalan. Dia masuk ke kamar, mengambil koper kecilnya yang memang sudah dia siapkan sejak 2 hari lalu. Dia hanya tinggal mengambil tas jinjing dan pengisi daya ponsel pribadinya. Dia kembali ke ruang tengah. Lisa dan Ibu Anik sudah menunggunya, berdiri seperti 2 penjaga gerbang neraka. Kamu pikir kamu siapa, Viana? Pergi tanpa izin suami, desis Ibu Anik. Suami saya tahu saya bisa jaga diri, jawab Viana tenang, sambil mengecek isi tasnya. Jaga diri? Paling juga mengadu ke Indra, kan? Kamu itu bisanya cuma bikin Indra pusing. Sembur Lisa. Lihat aku.
Aku ini ibu yang sukses. Tadi malam, unggahanku soal Haikal dapat ribuan likes. Semua orang mengucapkan selamat. Semua temanku iri. Hari ini aku mau ke sekolah, mau pamer ke semua wali murid lain. Anakku jenius, masuk pakai beasiswa cendekia. Viana mendongak dari tasnya. Wajahnya tetap tenang. Oh, ya? Selamat. Sikap tenang Viana itulah yang membuat Lisa semakin marah. Lisa benci karena Viana tidak terlihat hancur. Dia benci karena Viana tidak memohon. Kamu iri, kan? Ejek Lisa. Tentu saja kamu iri. Kamu tidak akan pernah bisa menyekolahkan anakmu di sana. Viana hanya tersenyum tipis. Dia menutup resleting tasnya. Saya permisi dulu. Hei, kami belum selesai. Tepat saat Viana hendak melangkah ke pintu, ponsel di dalam tas kerjanya berdering. Bukan ponsel pribadinya yang bersuara standar. Ini adalah ponsel kerjanya. Nada deringnya formal, berkelas, dan nyaring. Suara itu membelah ketegangan di ruang tamu dengan cara yang tidak terduga. Viana sedikit terkejut. Dia lupa membisukan ponsel itu. Dia merogoh tasnya. Lisa dan Ibu Anik terdiam. Mereka mengenali tas itu. Tas kulit mahal yang Viana bilang, beli di pasar malam. Viana mengeluarkan ponsel pintar terbaru yang ramping, sebuah model yang harganya belasan juta. Lisa dan Ibu Anik menelan ludah. Viana melihat nama penelepon di layar, Rini, asisten eksekutif. Dia harus menjawabnya. Ini pasti penting. Viana menekan tombol jawab dan mengaktifkan mode handsfree, karena tangannya penuh memegang koper dan tas. Ya, Rini. Selamat pagi, kata Viana. Suara Rini yang jernih dan profesional langsung memenuhi ruangan itu. Selamat pagi, Ibu Direktur Viana. Maaf mengganggu. Hanya ingin mengingatkan jadwal rapat darurat Dewan Pengawas, Sekolah Prestasi Bangsa, jam 9 pagi ini. Mereka ingin membahas langkah selanjutnya pasca keputusan Ibu tadi malam. Waktu seakan berhenti. Lisa dan Ibu Anik membeku. Wajah mereka pucat pasi seketika. Sekolah Prestasi Bangsa, gumam Lisa, suaranya bergetar. Ibu Direktur Viana, bisik Ibu Anik, matanya terbelalak ngeri, menatap menantunya seolah baru pertama kali melihat hantu. Viana tetap tenang. Dia tahu mereka mendengar. Dia sengaja tidak mematikan speakernya. Baik, Rini. Terima kasih sudah mengingatkan, jawab Viana dengan nada profesionalnya. Saya sedang dalam perjalanan. Tolong sampaikan ke tim, mobil yayasan tidak perlu menjemput saya. Saya akan ke sana sendiri. Satu lagi, Ibu, lanjut suara Rini. Email Ibu tadi malam sudah diterima dan dibalas oleh Dr. Hartono. Beliau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas ketegasan Ibu Viana dalam menjaga integritas yayasan dan sekolah. Tim hukum juga sudah bergerak. Surat resmi sedang dalam perjalanan ke alamat wali murid yang bersangkutan. Bagus sekali. Terima kasih atas laporannya, Rini. Viana mematikan telepon. Hening. Keheningan yang begitu pekat, Viana bisa mendengar detak jam di dinding. Lisa menatap Viana dengan mulut setengah terbuka. Ponsel di tangannya, yang tadi dia banggakan, terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Ibu Anik bersandar ke dinding, kakinya tiba-tiba terasa lemas. Viana merapikan jilbabnya. Dia menatap kedua wanita yang telah menghinanya selama bertahun-tahun itu. Tatapannya tidak lagi lembut. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh kuasa. Maaf, kata Viana, suaranya memecah keheningan. Saya harus segera pergi. Dia berbalik menghadap mereka sepenuhnya. Ada masa depan seorang siswa yang harus ditentukan. Viana melangkah. Dia menarik gagang kopernya. Roda-roda kecil itu berputar di lantai marmer. Suaranya terdengar seperti vonis hakim. Dia berjalan melewati Lisa dan Ibu Anik yang masih mematung. Dia membuka pintu depan, melangkah keluar ke cahaya matahari pagi, dan menutup pintu itu di belakangnya dengan pelan. Meninggalkan kehancuran yang baru saja dimulai di dalam rumah itu. Perjalanan Viana dari rumah mertuanya ke Sekolah Prestasi Bangsa terasa seperti perjalanan melintasi dua dunia. Dia meninggalkan sebuah rumah yang pengap, penuh dengan kedengkian dan sikap meremehkan, di mana dia adalah sang nenek sihir. 30 menit kemudian, mobilnya yang dia kendarai sendiri memasuki gerbang megah sebuah institusi yang tampak seperti istana modern. Sekolah Prestasi Bangsa adalah kompleks pendidikan seluas puluhan hektar. Bangunannya dirancang oleh arsitek ternama, tamannya terawat sempurna, dan udaranya terasa eksklusif. Viana memarkir mobilnya di area parkir khusus dewan,
sebuah tempat yang bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh Lisa. Dia melangkah keluar. Pagi itu, dia bukan Viana sang menantu. Dia adalah Ibu Viana Larasati, Direktur Eksekutif Yayasan Cendekia, Dewan Kehormatan Sekolah, dan yang paling penting, pemegang dana beasiswa terbesar di sekolah itu. Penjaga keamanan yang berjaga di lobi utama langsung memberi hormat saat melihat kartu aksesnya. "Selamat pagi, Ibu Viana. Dr. Hartono sudah menunggu Ibu di ruang dewan." "Terima kasih," jawab Viana singkat namun ramah. Dia berjalan menyusuri koridor yang senyap. Dindingnya dihiasi foto-foto para alumni sukses, menteri, CEO, ilmuwan peraih penghargaan. Ini adalah dunia yang dibangun di atas prestasi dan, yang lebih penting, karakter. Sesuatu yang Viana pegang teguh. Pintu ganda dari kayu jati berat terbuka. Ruang dewan itu megah. Meja kayu ek panjang mendominasi ruangan. Dr. Hartono, kepala sekolah, seorang pria parubaya yang berwibawa dengan kacamata berbingkai perak, langsung berdiri. Di sampingnya, Profesor Melanie, Ketua Komite Etik Sekolah, seorang wanita tegas berpenampilan klasik, juga ikut berdiri. "Ibu Viana, terima kasih atas respons cepat Anda," kata Dr. Hartono, suaranya berat dan serius. Dia menjabat tangan Viana dengan erat. "Kami menerima email Ibu tadi malam. Sejujurnya ini mengejutkan." "Silakan duduk, Dr. Hartono, Profesor Melanie," kata Viana, mengambil tempat di kursi utama di ujung meja. Dia meletakkan tasnya dengan tenang. "Saya di sini untuk memastikan kita memiliki pemahaman yang sama. Yayasan Cendekia tidak akan menoleransi hal ini." Profesor Melanie membuka map di depannya. Wajahnya tampak keras. "Ibu Viana, saya telah membaca transkripnya. Tapi email Ibu menyebutkan ada file audio. Bisakah kami mendengarnya? Demi kelengkapan prosedur." Viana mengangguk. "Tentu saja. Saya membawanya. Saya pikir, penting bagi Dewan Sekolah untuk mendengar secara langsung iklim seperti apa yang kita hadapi." Viana mengeluarkan tablet kerjanya. Dia sudah menyiapkan file itu. Dia menekan tombol, putar. Ruangan dewan yang sunyi itu tiba-tiba diisi oleh suara-suara dari ruang keluarga Ibu Anik. Pertama, suara rengekan Haikal. "Pinjam HP-nya. Nggak mau tahu." Lalu, suara Viana yang pelan. "Bukan pelit, Mbak. Ini baterainya." Kemudian, suara tamparan. Sekali. Lalu berkali-kali. "Kasih. Kasih. Kasih." Dr. Hartono mencondongkan tubuhnya ke depan, alisnya bertaut. Profesor Melanie memejamkan matanya sejenak, seolah menahan sakit. Lalu, bagian terburuknya datang. Tawa. Tawa Ibu Anik yang nyaring. "Hahaha. Aduh, Haikal. Tenagamu kuat, ya?" Diikuti suara Lisa yang sinis. "Anakku gitu, loh, pemberani." Wajah Dr. Hartono memerah. Ini adalah tawa yang menertawakan kekerasan. Rekaman berlanjut. Suara Ibu Anik, "Nggak sakit itu. Jangan lebay." Suara Lisa, "Balas aja kalau berani. Masa dipukul anak kecil aja mentalnya kena." Dan puncaknya, suara teriakan Haikal, "Ayo balas aku, nenek sihir. Nenek sihir." Viana menekan tombol, berhenti. Keheningan yang tercipta setelahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Dr. Hartono adalah yang pertama berbicara. Dia melepas kacamatanya dan memijit pangkal hidungnya. Suaranya rendah dan bergetar karena marah. Ini bukan hanya pelanggaran etika, Ibu Viana. Ini menjijikkan." Wanita itu, Ibu Lisa, menertawakan anaknya yang melakukan kekerasan. Dia mendorongnya. Dan Ibu Anik mendukungnya. "Nenek sihir," desis Profesor Melanie, membuka matanya. Mereka mengajari seorang anak berusia 6 tahun untuk memanggil orang dewasa dengan sebutan itu. Di lingkungan yang seperti itu, tidak mungkin tumbuh karakter yang berempati. Dan yang lebih parah, lanjut Dr. Hartono, dia memalsukan data keuangannya. "Tim hukum kami sudah melakukan pengecekan silang pagi ini setelah menerima email Ibu. Gaji suaminya jauh di atas ambang batas beasiswa. Ini adalah penipuan murni. Dia mengambil slot yang seharusnya menjadi milik anak lain yang jujur dan benar-benar membutuhkan." Viana mengangguk. "Tepat. Itulah mengapa Yayasan Cendekia telah mengambil keputusan. Beasiswa itu dicabut. Keputusan kami final. Saya di sini untuk mendengar apa tindakan yang akan diambil oleh sekolah." Dr. Hartono berdiri. Dia berjalan ke jendela, membelakangi Viana dan Profesor Melanie.
Sekolah ini dibangun di atas integritas. Kami tidak bisa menerima siswa yang masuk melalui gerbang kebohongan. Dan kami tidak bisa membiarkan lingkungan belajar kami diracuni oleh wali murid yang memiliki nilai-nilai seperti itu. Dia berbalik badan. Wajahnya tegas. Sekolah Prestasi Bangsa akan mengeluarkan surat pemberhentian untuk Haikal Pratama, efektif segera. Profesor Melani mengangguk setuju. Itu adalah satu-satunya keputusan yang tepat, Dok. Baik, kata Viana. Saya harap keputusan ini disampaikan dengan jelas. Tentu saja, kata Dr. Hartono. Dia kembali ke meja, duduk, dan mengambil selembar kertas dengan kop surat resmi sekolah. Saya akan membuat draft suratnya sekarang juga. Atas dasar pemalsuan dokumen dan pelanggaran berat etika wali murid. Tim hukum saya juga sedang menyiapkan surat pencabutan beasiswa dari Yayasan Cendekia, kata Viana. Saya ingin kedua surat ini dikirimkan dalam satu amplop yang sama. Ide bagus, kata Profesor Melani. Sebuah pesan yang jelas dan terpadu. Selama 15 menit berikutnya, mereka bekerja dalam diam. Dr. Hartono mengetik surat pemberhentian dengan bahasa yang formal, dingin, dan legal. Viana menelepon tim hukumnya, meminta mereka mengirimkan surat dari yayasan ke kantor sekolah saat itu juga. 1 jam kemudian, semuanya selesai. Di atas meja Viana, tergeletak 2 set dokumen yang telah ditandatangani. 1 dari Sekolah Prestasi Bangsa, 1 lagi dari Yayasan Cendekia. Bersama dengan dokumen itu, Viana melampirkan 1 lembar kertas tambahan. Itu adalah lampiran D transkrip audio kata demi kata. Saya ingin mereka membaca apa yang telah mereka ucapkan, kata Viana pelan. Dr. Hartono mengangguk paham. Mereka harus. Semua dokumen itu dimasukkan ke dalam 1 amplop tebal berwarna krem. Amplop itu disegel dengan stiker segel resmi sekolah. Di bagian depan, tertulis nama penerima, Ibu Lisa Handayani. Staf saya akan mengirimkannya melalui kurir kilat, kata Dr. Hartono. Akan sampai dalam 1 jam. Terima kasih atas kerjasamanya, Dr. Hartono, Profesor Melani, kata Viana sambil berdiri. Kamilah yang berterima kasih, Ibu Viana, kata Dr. Hartono tulus. Ibu telah menyelamatkan reputasi sekolah kami. Viana berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan amplop tebal tersebut di atas meja. 5 menit kemudian, seorang staf administrasi masuk, mengambil amplop itu, dan membawanya ke bagian pengiriman. Seorang kurir bermotor berseragam rapi menerima amplop itu, memasukkannya ke dalam tas tahan air, dan melajukan motornya, membelah kemacetan kota. Menuju ke rumah Ibu Anik. Di rumah Ibu Anik, suasananya persis seperti kuburan. Setelah Viana pergi dengan cara yang begitu dramatis, Lisa dan Ibu Anik tidak bisa bergerak selama hampir 10 menit. Mereka berdiri mematung. Otak mereka berpacu, mencoba mencerna informasi yang baru saja meledak di depan wajah mereka. Sekolah, Prestasi Bangsa. Lisa adalah yang pertama bersuara. Bibirnya pucat dan bergetar. Ibu Direktur, Viana. Dia bohong, kata Ibu Anik cepat. Tapi suaranya terdengar lemah, lebih seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pasti bohong. Itu pasti sandiwara. Dia membayar seseorang untuk meneleponnya. Iya, kan? Dia mau balas dendam karena Haikal. Lisa tidak mendengarkan. Dia berlari ke meja, mengambil ponselnya yang tadi jatuh. Layarnya retak sedikit di sudut. Aku harus cek. Jarinya yang gemetar kesulitan membuka kunci. Dia masuk ke grup WhatsApp wali murid baru Sekolah Prestasi Bangsa. Grup yang tadi pagi dia pamerkan. Pagi, ibu-ibu. Ada yang tahu daftar Dewan Pengawas Sekolah? Ketiknya dengan panik. Jawabannya datang beberapa detik kemudian dari salah satu wali murid lain. Ada, Bu Lisa. Kepala Dewan Pengawasnya Pak Soenario. Kenapa? Lisa menggigit bibirnya. Nama itu dia kenal? Bukan. Maksudku, Dewan dari Yayasan? Yayasan Cendekia? Hening sejenak. Lalu balasan lain masuk. Oh, dari Yayasan Cendekia? Tentu saja kita semua tahu. Direktur eksekutifnya kan Ibu Viana Larasati. Beliau yang menandatangani semua surat beasiswa kita. Kenapa, Bu? Ada masalah? Ponsel itu meluncur dari tangan Lisa untuk kedua kalinya. Kali ini, dia tidak peduli. Dia merosot ke lantai. Bu, itu benar. Rintihnya. Viana Larasati. Ibu Anik memegangi dadanya. Ruangan itu tiba-tiba terasa berputar. Jadi, Viana, dia
Dia yang memberi Haikal beasiswa. Dan dia yang bisa mencabutnya, bisik Lisa. Wajahnya tiba-tiba berubah dari pucat menjadi merah padam karena panik. Rapat tadi Viana bilang rapat darurat soal siswa? Ya Tuhan. Ibu Anik menjerit pelan. Haikal. Gara-gara kemarin. Gara-gara kita menertawainya. Tidak. Tidak mungkin. Lisa melompat berdiri. Dia mulai mondar-mandir seperti singa di dalam kandang. Dia tidak mungkin sekejam itu. Dia kan pakai jilbab. Dia kan istrinya Indra. Dia tidak akan menghancurkan keponakannya sendiri. Tapi tatapan matanya tadi, Lis, kata Ibu Anik, suaranya gemetar. Itu bukan tatapan Viana yang biasa kita kenal. Itu tatapan orang berkuasa. Selama 1 jam berikutnya, rumah itu dipenuhi kepanikan. Lisa mencoba menelepon kantor administrasi sekolah, tapi panggilannya selalu dialihkan. Dia mencoba mengirim pesan ke Dr. Hartono, tapi tidak terkirim. Dia mencoba membuka portal siswa, tapi akunnya tiba-tiba tidak bisa diakses. Ada yang tidak beres, Bu. Ada yang tidak beres. Tepat pada puncak kepanikan mereka, suara bel pintu berbunyi. Ding dong. Keduanya terlonjak kaget. Seorang kurir berseragam berdiri di pintu. Permisi, dengan Ibu Lisa Handayani? Saya, jawab Lisa, suaranya serak. Ada paket surat kilat. Dokumen penting. Mohon tanda tangan di sini. Lisa menandatangani dengan tangan yang bergetar hebat. Si kurir menyerahkan sebuah amplop. Amplop tebal berwarna krem. Lisa menutup pintu. Dia menatap amplop di tangannya. Itu terasa berat. Jauh lebih berat dari seharusnya. Di sudut kiri atas, ada 2 logo yang tercetak berdampingan. Logo Sekolah Prestasi Bangsa. Dan logo Yayasan Cendekia. Bu. Panggil Lisa, suaranya nyaris tak terdengar. Ibu Anik mendekat. Dia melihat kedua logo itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Buka, desis Ibu Anik. Jari-jari Lisa yang gemetar kesulitan merobek segelnya. Dia menarik keluar isinya. Ada beberapa lembar kertas. Lembar pertama berkop surat Sekolah Prestasi Bangsa. Lisa membacanya dengan cepat. Matanya melompat dari satu kata kunci ke kata kunci lainnya. Dengan penyesalan. Setelah peninjauan mendalam oleh Dewan Etik. Ditemukan bukti kuat pemalsuan dokumen dan pelanggaran berat etika wali murid. Dengan ini memutuskan untuk memberhentikan siswa atas nama Haikal Pratama. Efektif segera. Kaki Lisa lemas. Dia ambruk ke sofa. Diberhentikan? Haikal dikeluarkan? Bu? Apa? Ibu Anik merebut surat itu. Dia membacanya. Matanya terbelalak. Tidak mungkin. Ini gila. Masih ada lagi. Rintih Lisa, menunjuk kertas-kertas lain di tangannya. Lembar kedua. Kop surat Yayasan Cendekia. Berdasarkan temuan pelanggaran serius klausul 14B kontrak beasiswa. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung nilai empati dan integritas. Yayasan Cendekia memutuskan untuk mencabut beasiswa penuh. Secara permanen dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh biaya pendidikan yang telah terpakai akan ditagihkan. Ditagih? Jerit Ibu Anik. Mereka mau menagih kita? Tapi bukan itu yang terburuk. Yang terburuk adalah lembar terakhir. Itu tidak memiliki kop surat. Judulnya sederhana, Lampiran D, Transkrip Insiden. Lisa membacanya dengan suara gemetar. Wali murid 2, Ibu Anik, tertawa, "Gak sakit itu, jangan lebay. Gitu aja ngadu nanti ke Indra." Wali murid 1, Lisa, tertawa sinis, "Balas aja kalau berani. Paling juga nggak berani." Siswa, Haikal, ayo balas aku. Nenek sihir. Nenek sihir. Lisa menjatuhkan kertas itu seolah-olah kertas itu api. Dia menatap ibunya dengan ngeri. Dia merekam kita, bisik Lisa. Viana, dia merekam kita semua. Ibu Anik akhirnya sadar. Dia sadar siapa yang telah dia lawan selama ini. Dia tidak sedang melawan menantu yang lemah. Dia sedang melawan seorang direktur eksekutif yang memegang masa depan cucunya di ujung pulpen. Dan dia telah kalah. Telah. Telepon Indra, jerit Ibu Anik panik. Telepon Indra sekarang. Suruh dia pulang. Suruh dia bicara pada istrinya. Suruh dia menghentikan kegilaan ini. Lisa dengan panik mengambil ponselnya. Dia menekan nomor Indra. Panggilan cepat. Nomor yang Anda tuju. Suara operator yang dingin menjawab.
Sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Indra ada di dalam pesawat. Sedang dalam penerbangan pulang. Tidak bisa dihubungi. Tidak aktif. Jerit Lisa, air matanya mulai mengalir. Bukan air mata penyesalan. Air mata kemarahan dan ketakutan. Telepon Viana, perintah Ibu Anik. Minta maaf padanya. Cium kakinya kalau perlu. Suruh dia batalkan ini. Lisa mencari nama, Viana, istri Indra, di kontaknya. Dia menekan tombol panggil. Telepon berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu, panggilan itu ditolak. 1 detik kemudian, sebuah pesan singkat masuk dari Viana. Maaf, saya sedang rapat. Tidak bisa diganggu. Lisa melemparkan ponselnya ke dinding. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Dia menjerit. Jeritan panjang penuh keputusasaan dan kemarahan. Ibu Anik hanya bisa duduk membatu di sofa, memegang surat pemberhentian Haikal, gemetar ketakutan. Mereka sendirian. Terjebak dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Sore itu, Viana kembali lagi ke rumah Ibu Anik. Rapatnya di Sekolah Prestasi Bangsa sudah selesai, dan dia telah mampir ke apartemennya untuk meletakkan dokumen-dokumen penting. Tapi masih ada satu hal yang tersisa. Koper besarnya, yang berisi sisa pakaiannya, masih ada di kamar tamu rumah mertuanya. Dia sudah memutuskan. Dia akan mengambilnya sendiri. Dia tidak akan meminta tolong Indra. Dia akan menutup bab ini seorang diri. Dia memarkir mobilnya di depan gerbang. Dia bahkan tidak membunyikan klakson. Dia membuka gerbang kecil itu dengan kuncinya dan melangkah masuk. Suasana di dalam rumah itu ganjil. Terlalu sunyi. Biasanya, televisi akan menyala keras atau terdengar suara tawa Ibu Anik. Sekarang, sunyi senyap. Viana melangkah masuk ke ruang tamu. Dan dia melihat mereka. Ibu Anik dan Lisa sedang duduk di sofa. Tidak lagi mematung, tapi terlihat hancur. Mata Lisa bengkak dan merah karena menangis. Ibu Anik terlihat 10 tahun lebih tua, tatapannya kosong. Amplop krem itu tergeletak di atas meja, isinya berserakan. Saat Viana masuk, keheningan itu pecah. Mata Lisa yang kosong berubah menjadi liar. Dia melompat berdiri. Kamu, teriaknya, suaranya serak dan penuh kebencian. Kamu berani kembali ke sini? Nenek sihir. Dia menerjang Viana. Bukan untuk memukul, tapi untuk mencengkeram lengan Viana. Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku? Kamu menghancurkan masa depannya. Keluar kamu dari rumah ini. Ibu Anik ikut berdiri. Dia tidak lagi angkuh, tapi histeris. Viana, kamu tega. Kamu tega sama keponakanmu sendiri. Haikal itu masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu mau balas dendam sama kami, kan? Kamu jahat. Viana berdiri tegak. Dia tidak menarik lengannya dari cengkeraman Lisa, meskipun kuku-kuku Lisa menancap di kulitnya. Dia menatap Lisa, lalu Ibu Anik. Wajahnya tenang, matanya dingin. Saya jahat? Viana bertanya balik. Suaranya tidak bergetar. Saya yang jahat? Atau kalian yang jahat? Kurang ajar, teriak Lisa. Lepaskan saya, Mbak Lisa, kata Viana dengan nada perintah. Kekuatan dalam suara Viana membuat cengkeraman Lisa mengendur, dan Lisa mundur selangkah, kaget dengan otoritas baru dalam diri Viana. Saya kesini hanya untuk mengambil koper saya, lanjut Viana, merapikan lengan bajunya. Tapi karena kalian bertanya, akan saya jawab. Dia menatap lurus ke mata Ibu Anik. Ibu bilang Haikal tidak tahu apa-apa. Justru karena dia tidak tahu apa-apa, dia meniru. Dia meniru orang-orang dewasa di sekitarnya yang menertawakan kekerasan. Dia meniru orang yang mengajarinya kata, nenek sihir. Wajah Ibu Anik pucat pasi. Viana beralih ke Lisa. Dan Mbak bilang, saya menghancurkan masa depan Haikal. Menghancurkan? Saya tidak memukulnya. Saya tidak menghinanya. Saya tidak memalsukan dokumen apapun. Saya tidak mengambil hak anak lain yang lebih pantas. Viana melangkah pelan ke meja kopi. Dia melihat kertas-kertas yang berserakan. Surat pemberhentian. Surat pencabutan beasiswa. Dan transkrip audio. Saya tidak melakukan apa-apa, kata Viana, suaranya mematikan. Saya hanya melaporkan fakta. Saya memberi dewan sekolah bukti. Dewan yang memutuskan. Keputusan mereka bulat, mereka tidak mau ada wali murid penipu dan pendukung kekerasan di sekolah mereka. Tapi kamu bisa menghentikannya. Rintih Lisa, air matanya kembali mengalir. Kamu kan, direkturnya.
Kamu bisa saja membatalkan keputusan itu. Tolong, Fiana, aku minta maaf. Aku akan cium kaki kamu. Tolong, kembalikan beasiswa Haikal. Lisa benar-benar berlutut. Dia menangis, memegang ujung gamis Fiana. Pemandangan itu menyedihkan. Fiana menatap ke bawah. Sudah terlambat, Mbak. Dia menarik gamisnya pelan. Kalian pikir saya siapa selama ini? Seorang istri bodoh yang bisa kalian injak-injak? Seorang menantu yang bisanya hanya diam saat ditampar keponakannya sendiri. Fiana merogoh tas kerjanya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kartu nama kecil. Dia mengambil satu kartu. Kartu itu terbuat dari kertas tebal berkualitas, dengan cetakan timbul berwarna perak. Dia meletakkannya di atas meja, tepat di sebelah surat pemberhentian Haikal. Fiana Larasati, Direktur Eksekutif, Yayasan Cendekia. Ibu Anik dan Lisa menatap kartu nama itu. Kartu kecil itu terasa lebih berat daripada semua perabot di ruangan itu. Itu adalah bukti fisik dari kekuatan yang telah menghancurkan mereka. Kemarin, Fiana berkata, suaranya kembali tenang. Mbak Lisa menyuruh saya membalas. Balas aja kalau berani, kata Mbak. Fiana mengambil gagang kopernya yang sudah dia tarik dari kamar tamu tadi. Saya tidak akan pernah membalas dengan memukul Haikal. Saya tidak akan pernah memukul anak kecil. Dia menatap mereka berdua, bergantian. Tapi saya akan selalu melindungi nilai-nilai yang saya pegang. Yayasan saya berdiri di atas nilai empati dan integritas. Kalian menertawakan kekerasan. Kalian menghina integritas. Jadi, ya, Mbak, saya membalas. Fiana berbalik. Dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Tepat saat itu, ponsel pribadinya berdering. Bukan ponsel kerjanya. Fiana berhenti. Dia melihat layar. Nama, Mas Indra, tertera di sana. Pesawat suaminya pasti sudah mendarat. Fiana mengangkat telepon. Halo, Mas Indra. Assalamualaikum. Dia bisa mendengar suara suaminya yang lelah di seberang. Waalaikumsalam, sayang. Aku baru mendarat. Kamu di mana? Di rumah ibu? Mendengar nama Indra, Lisa melihat secercah harapan terakhir. Dia berlari ke arah Fiana, mencoba merebut ponsel itu. Indra. Lisa berteriak histeris, berharap suaranya terdengar. Indra, pulang. Istri kamu gila. Dia menghancurkan kita. Dia membuat Haikal dikeluarkan dari sekolah. Tolong kami, Dera. Ibu Anik juga ikut berteriak. Anakku, Indra, pulang, nak, istrimu sudah gila. Fiana tidak goyah. Dia memegang ponselnya dengan erat, menjauhkannya dari jangkauan Lisa. Dia menatap Lisa dengan dingin, lalu kembali berbicara ke telepon, suaranya tetap tenang, seolah dia sedang berada di taman yang sunyi. Mas, aku di rumah ibu. Aku jemput kamu di bandara sekarang. Hening sejenak. Indra di seberang sana pasti mendengar teriakan-teriakan itu. Aku tunggu di pintu kedatangan, lanjut Fiana. Ada banyak yang harus kita bicarakan. Dia mematikan telepon. Dia tidak memberi Indra kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Dia menatap Lisa dan Ibu Anik yang kini terdiam, terkejut karena Fiana berani menutup telepon. Saya permisi, kata Fiana. Dia membuka pintu, melangkah keluar, dan menarik kopernya. Roda-roda koper itu berbunyi di atas ubin teras. Klik, klik, klik. Fiana menutup pintu di belakangnya, meninggalkan Ibu Anik dan Lisa di dalam rumah yang sunyi, bersama dengan kengerian atas perbuatan mereka sendiri. Di dalam mobil, Fiana mengemudi dengan tenang menuju bandara. Dia mematikan radio. Dia butuh keheningan. Dia perlu mempersiapkan diri untuk percakapan tersulit, menjelaskan segalanya pada Indra. Dia tiba di terminal kedatangan. Tak lama, dia melihat suaminya berjalan keluar, mendorong troli dengan satu koper besar. Wajah Indra tampak lelah, tapi langsung tersenyum saat melihat mobil Fiana. Indra memasukkan kopernya ke bagasi dan masuk ke kursi penumpang. Akhirnya, kangen banget sama kamu, katanya, mencondongkan tubuh untuk mencium kening Fiana. Tapi dia berhenti. Dia melihat wajah Fiana. Tenang, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang berbeda. Enam, kamu baik-baik aja? Lalu, dia teringat telepon tadi. Tadi di telepon tadi, apa maksudnya? Suara ibu dan Mbak Lisa panik sekali. Mereka bilang kamu membuat Haikal dikeluarkan. Ada apa, sayang? Fiana tidak langsung menjawab. Dia menyalakan mobil dan mulai mengemudi keluar dari area parkir bandara. Kita tidak akan pulang ke rumah ibu,
kata Viana pelan. Kita pulang ke apartemen kita. Tentu. Tapi, Enam tolong jelaskan. Viana menarik napas. Dia menepikan mobil sejenak di area yang agak sepi, di bawah lampu jalan. Aku tidak bisa menjelaskannya, Mas. Lebih baik, Mas dengar sendiri. Indra menatapnya bingung. Viana mengambil ponsel pribadinya. Dia menyambungkannya ke sistem audio mobil. Ini adalah rekaman kejadian kemarin sore di rumah ibu, katanya. Dia menekan tombol, putar. Ruang mobil yang sempit itu tiba-tiba dipenuhi suara dari ruang keluarga Ibu Anik. Indra mendengarkan semuanya dalam keheningan yang mencekik. Dia mendengar suara rengekan Haikal. Dia mendengar Viana menolak dengan lembut. Dia mendengar suara tamparan. Sekali. Lalu berkali-kali. Wajah Indra yang tadinya bingung, berubah menjadi kaget. Rahangnya mengeras. Lalu, dia mendengar tawa. Tawa ibunya. Hahaha. Aduh, Haikal. Tenagamu kuat, ya? Diikuti tawa kakaknya. Anakku gitu, loh, pemberani. Matikan, kata Indra pelan, suaranya serak. Viana terus memutar rekaman itu. Indra mendengar suara ibunya. Nggak sakit itu. Jangan lebay. Dia mendengar suara kakaknya. Balas aja kalau berani. Dan dia mendengar suara keponakannya yang dia sayangi. Ayo balas aku, nenek sihir. Nenek sihir. Indra menutup matanya. Tangannya terkepal begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Rekaman itu berakhir. Hening. Mereka melakukan itu padamu, bisik Indra. Suaranya bergetar. Bukan karena sedih. Tapi karena amarah yang luar biasa. Selama aku pergi, mereka memperlakukan kamu seperti itu? Dan mereka tertawa? Iya, Mas, jawab Viana pelan. Dan Haikal dikeluarkan dari sekolah? Indra mulai menghubungkan titik-titik itu. Mbak Lisa mendaftarkan Haikal ke sekolah prestasi bangsa. Viana menjelaskan dengan tenang. Dia memalsukan data keuangan, dan dia mendaftar beasiswa. Beasiswa cendekia. Indra menoleh, matanya terbelalak. Dia tahu Viana bekerja di yayasan. Tapi dia tidak pernah tahu. Viana jangan bilang. Iya, Mas. Itu yayasanku. Aku direktur eksekutifnya. Viana menceritakan semuanya. Laporan komite. Klausul 14B. Rapat dewan. Surat pencabutan. Surat pemberhentian. Semuanya. Ketika Viana selesai, Indra tidak berkata apa-apa selama 1 menit penuh. Dia hanya menatap lurus ke depan. Tiba-tiba, dia memukul dashboard mobil dengan kepalan tangannya. Keras. Bagus, katanya. Bagus. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka semua pantas mendapatkannya. Dia menoleh ke Viana, matanya berkaca-kaca karena marah dan rasa bersalah. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku meninggalkan kamu sendirian dengan mereka. Ya Tuhan, Viana, apa yang sudah mereka lakukan padamu selama ini? Yang penting sekarang Mas sudah tahu, kata Viana lembut. Tahu? Indra tertawa getir. Aku baru tahu kalau istriku adalah wanita terkuat yang pernah aku temui. Ponsel Indra berdering. Nama, ibu, tertera di layar. Indra menatapnya dengan jijik. Dia menolak panggilan itu. 1 detik kemudian, telepon Viana berdering. Itu kakak Indra, suami Lisa. Viana mengangkatnya, meletakkannya di speaker. Viana? Viana, ini aku. Tolong, aku minta maaf atas nama istriku. Aku tidak tahu apa-apa. Dia berbohong padaku. Dia memalukan. Aku akan mengurus ini. Tolong, maafkan keluarga kami. Suara di seberang terdengar putus asa. Masalah ini sudah ditangani oleh Dewan. Mas, jawab Viana tenang. Bukan di tangan saya lagi. Dia menutup telepon. Malam itu, mereka tiba di apartemen mereka. Tempat yang aman dan tenang. Jauh dari drama. Nasib para antagonis sudah ditentukan. Haikal dikeluarkan dan masuk daftar hitam semua sekolah mitra yayasan. Dia harus masuk sekolah negeri biasa dan belajar etika dari awal. Lisa dipermalukan. Suaminya sangat marah, reputasi sosialitanya hancur, dan dia harus menghadapi tagihan dari yayasan atas biaya yang telah terpakai. Ibu Ani kehilangan segalanya. Dia kehilangan cucu kebanggaannya, dan yang lebih penting, dia kehilangan putranya. Indra menolak menjawab teleponnya. Dia tahu, putranya kini telah sepenuhnya memilih Viana. Viana sedang membuat teh hangat untuk Indra. Mereka duduk di balkon,
memandangi lampu kota. Tenang. Laptop Viana yang ada di meja berbunyi, ping. Sebuah email baru masuk. Dari Dr. Hartono, Kepala Sekolah Prestasi Bangsa. Subjek, tawaran posisi Dewan Pengawas Tetap. Isi emailnya singkat, Ibu Viana, setelah insiden ini, Dewan Sekolah sepakat. Kami tidak hanya membutuhkan dana dari yayasan Anda, kami membutuhkan integritas Anda. Kami ingin menawarkan Ibu posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Tetap. Kami membutuhkan ketegasan dan nilai-nilai yang Ibu pegang. Indra membaca email itu dari balik bahu Viana. Dia tersenyum, senyum bangga yang tulus. Dia memeluk istrinya dari belakang. Ambil, sayang, bisiknya. Mereka butuh orang hebat sepertimu. Viana bersandar di pelukan suaminya. Dia membalas email itu. Dengan senang hati, Dr. Hartono. Saya terima. Dia menutup laptopnya. Dia menyesap tehnya. Tenang, menang, dan aman dalam pelukan pria yang kini tahu siapa dia sebenarnya. Sang nenek sihir telah memenangkan pertempuran. Bukan dengan sihir, tapi dengan integritas.